Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Manusia saya dengan agama. dari tingkat 1A PBSI ingin menyampaikan materi tentang manusia dengan Pengertian agama. manusia. Berikut Manusia PowerPoint adalah yang makhluk saya yang hadir buat. pertama kali di dunia, merupakan asal-usul kehidupan di alam semesta. Asal-usul manusia juga tidak terlepas dari ilmu pengetahuan dengan adanya teori evolusi yang diperkenalkan oleh Darwin pada abad 19. Teori evolusi yang diperkenalkan oleh Darwin mengemukakan teori asal-usul spesies melalui sarana seleksi alam. Evolusi manusia menurut ahli paleontologi. Yang pertama ada tingkat pramanusia, fosilnya ditemukan di Johannesburg, Afrika Selatan, tahun 1924, fosilnya dinamakan Australopithecus. Yang kedua, tingkat manusia kera, fosilnya ditemukan di Solo tahun 1891, fosilnya dinamakan Pithecanthropus erectus. Yang ketiga, manusia purba, fosilnya ditemukan di Neander, fosilnya dinamakan Neanderthalensis. Kerabatnya ditemukan di Solo, fosilnya dinamakan Homo soloensis. Yang keempat, manusia modern, fosilnya dinamakan Homo sapien, yang telah pandai berpikir menggunakan otak dan nalarnya. Berikut adalah contoh gambar fosil. Yang pertama ada Australopithecus, yang kedua Pithecanthropus erectus, yang ketiga Neanderthal, yang keempat Homo sapien. Metodologi terhadap filosofi yang menjadi landasannya. Yang pertama ada teori psikoanalisis, disebut juga manusia homo volens. Menurut aliran ini, manusia adalah makhluk yang memiliki perilaku interaksi antara komponen biologis, psikologis, dan sosial sebagai makhluk yang berkeinginan. Yang kedua ada teori behaviorisme, disebut juga sebagai manusia homo mechanicus. Teori ini menganalisis segala tingkah laku manusia terbentuk sebagai hasil pembelajaran terhadap lingkungannya sebagai makhluk mesin. Yang ketiga ada teori kognitif, disebut juga manusia Homo sapiens, makhluk yang bereaksi secara pasif pada lingkungannya, berpikir, memutuskan, memahami adalah fakta manusia sebagai manusia berpikir. Yang keempat ada teori humanisme, manusia Homo ludens, manusia berperilaku untuk mempertahankan, meningkatkan, mengaktualisasikan diri, eksistensi manusia yang positif dan menentukan seperti cinta, kreativitas, nilai, makna, dan pertumbuhan pribadi sebagai manusia yang bermain. Eksistensi dan martabat manusia. Al-Quran menggambarkan manusia sebagai makhluk yang semi samawawi, yang dalam dirinya ditanamkan sifat mengakui Tuhan, bebas terpercaya, rasa tanggung jawab terhadap dirinya maupun alam semesta, serta dikaruniai keunggulan atas alam semesta, langit dan bumi. Kapasitas manusia tidak terbatas, baik dalam kemampuan belajar maupun dalam menerapkan ilmu. Tanggung jawab manusia sebagai hamba dan khalifah Allah. Khalifah berarti wakil atau pengganti yang memegang kekuasaan manusia menjadi khalifah. Berarti manusia memperoleh mandat Tuhan untuk mewujudkan kemakmuran di muka bumi untuk kepentingan hidupnya, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Firman Allah dalam surat Fatir ayat 39. Makna yang esensial dari kata andin atau hamba adalah ketaatan, kepatuhan, ketundukan pada kebenaran dan keadilan. Alam semesta. Yang pertama ada manusia dan alam semesta, hubungan historis. Secara historis, asal-usul manusia dikaitkan dengan keberadaan alam semesta. Kapankah manusia pertama kali hadir di bumi? Makhluk apa yang menjadi nenek moyang manusia? Yang kedua ada manusia dan alam semesta, hubungan fungsional. Kemajuan pengetahuan terhadap alam dan teknologi yang diterapkan menempatkan alam dalam posisi sebagai sumber kehidupan yang tiada batas. Istilah manusia dalam Al-Quran. Yang pertama, penyebutan nama. Dari aspek kecerdasan disebut dengan insan, yaitu makhluk terbaik yang diberi akal sehingga mampu menyerap ilmu. Dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 3-4. Yang kedua ada aspek historis penciptaan.
Al-Quran menjelaskan asal-usul manusia berasal dari air. Dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 30, 3. Komponen biologis. Manusia adalah makhluk bumi, dibentuk dari komponen yang dikandung di dalam tanah. Dalam Quran Surat Hud ayat 61. Yang keempat ada reproduksi. Dalam Quran Surat Al-Qiyamah ayat 3 disebutkan manusia berasal dari nufatan min maniyin yumna atau setetes sperma yang ditumpahkan. Yang kelima ada ruh dan nafs. Ruh merupakan misteri besar yang dihadapi manusia. Terdapat dalam Quran Surat Sad ayat 71 sampai 72. Yang keenam ada kolbu dan nafsu. Al-Qalab berasal dari kata kolaba yang berarti berubah, berpindah atau berbalik. Yang ke nafsu adalah sesuatu kekuatan yang mendorong manusia untuk mencapai keinginannya. Karakteristik manusia. Yang pertama ada aspek kreasi. Apapun yang ada di tubuh manusia sudah dirakit dalam suatu tatanan yang terbaik dan sempurna. Hal ini dibandingkan dengan makhluk lain dalam aspek penciptaannya dalam surat At-Tin ayat 4. Yang kedua ada aspek ilmu. Hanya manusia yang mempunyai kesempatan memahami. Manusia menciptakan kebudayaannya dan peradaban yang harus berkembang. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 31. Yang ketiga ada aspek kehendak. Manusia memiliki kehendak yang menyebabkan bisa mengadakan pilihan dalam hidup. Makhluk lain hidup dalam suatu pola yang telah baku dan tak akan berubah. Sesungguhnya kami telah menunjuknya manusia jalan yang lurus. Ada yang syukur, ada pula yang kufur. Al-Insan. 4. Pengarahan akhlak. Manusia adalah makhluk yang dapat dibentuk akhlaknya. Manusia dapat berubah perilakunya karena lingkungannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.